Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dian Zahra dan Samaya Namira dari kelas 10 IPS reguler ingin mempresentasikan tugas ekonomi tentang circular flow diagram. Manfaat circular flow diagram. Manfaat dalam buku Pelaku Ekonomi tahun 2019 karya Agung Ferianto disebutkan bahwa ada dua manfaat dari circular flow diagram. Dua manfaat tersebut yaitu manfaat bagi pemerintah dan manfaat bagi masyarakat. Bagi pemerintah, circular flow diagram sangat bermanfaat untuk mempertahankan stabilitas kondisi perekonomian nasional, mengetahui perhitungan pendapatan, pengeluaran, dan produksi barang atau jasa secara agregat, membantu pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kebutuhan yang ada di dalam negeri dan luar negeri. Menjadi media untuk mengawasi devisa negara terhadap negara pembayaran, untuk mengetahui susunan perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan globalisasi ekonomi, untuk memetakan hak dan kewajiban suatu negara terhadap pelaku ekonomi lain. Bagi masyarakat, manfaat circular flow diagram adalah untuk mengetahui sumber-sumber produksi barang atau jasa, mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang sedang dilakukan masyarakat, mengetahui sumber-sumber penghasil produksi yang dibutuhkan, dan mengetahui lokasi produksi yang efisien dalam rangka menawarkan faktor produksi. Pelaku-pelaku ekonomi ada 4, rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Peran rumah tangga konsumen adalah mengkonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Selain itu, peran rumah tangga konsumen yang lain adalah menyediakan faktor-faktor produksi, seperti sumber-sumber daya manusia, modal, dana tanah atau lahan. Karena menyediakan faktor-faktor produksi, maka rumah tangga konsumen akan menerima balas jasa dari rumah tangga produsen. Balas jasa tersebut berupa upah, bunga modal, laba usaha, dan sewa. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga konsumen juga harus menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Rumah tangga produsen merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Circular flow diagram dalam kegiatan perekonomian rumah tangga produsen memiliki dua peran penting, yaitu sebagai produsen, rumah tangga produsen berperan memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut akan disalurkan kepada pelaku ekonomi lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai konsumen, rumah tangga produsen berperan mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Faktor-faktor produksi tersebut bakal diolah melalui proses produksi. Tidak hanya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen juga menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengendali perekonomian. Sebagai produsen, rumah tangga pemerintah berperan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Produksi dilakukan oleh lembaga yang dimiliki pemerintah, yaitu BUMN. Sebagai konsumen, rumah tangga pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi. Kemudian, faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan sebagai pengendali perekonomian, rumah tangga pemerintah berperan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Dan yang terakhir ada rumah tangga luar negeri. Masyarakat luar negeri memiliki peran penting dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya masyarakat luar negeri telah memicu kegiatan ekspor maupun impor. Dalam kegiatan ekspor dan impor, pemerintah dapat memperoleh devisa. Devisa merupakan salah satu sumber pendapat dari negara. Circular flow diagram dua sektor merupakan perekonomian dengan sistem sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Hasil dari kegiatan tersebut, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen berupa tenaga kerja, tanah, keahlian, dan modal.
Di sisi lain, rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa gaji, sewa, bunga modal, dan laba usaha. Pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen dan akan dipergunakan untuk belanja barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut diserahkan oleh rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Circular Flow Diagram 3 sektor merupakan kegiatan perekonomian yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Ada 3 arus dalam diagram ini, yaitu rumah tangga konsumen membeli barang atau jasa dari rumah tangga produsen. Dari kegiatan ini, rumah tangga produsen menerima uang dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen membutuhkan pendapatan. Rumah tangga konsumen membutuhkan pendapatan untuk membeli barang atau jasa. Pendapatan dapat diperoleh dari penjualan faktor produksi kepada rumah tangga produsen di pasar faktor produksi. Pendapatan pajak. Rumah tangga pemerintah menerima pendapatan dari pajak yang dibayar oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Pemerintah menggunakan uang hasil pajak tersebut untuk membeli faktor produksi di pasar faktor produksi. Circular Flow Diagram 4 sektor adalah kegiatan perekonomian yang melibatkan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam diagram ini, pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang atau jasa serta faktor-faktor produksi dalam negeri untuk masyarakat luar negeri. Selain itu, pelaku ekonomi dalam negeri juga mengekspor barang atau jasa dan faktor produksi untuk masyarakat luar negeri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.